warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan bahagia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, acungkan tangannya ya. Haura, ya hadir. Nurul, baik Nurul hadir. Putri, ya Putri hadir. Kemudian Adeva, ya Adeva hadir. Rifa, ya Rifa hadir. Alhamdulillah ternyata semuanya hadir ya anak-anak. Baik anak-anak, coba di sini siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya benar, kita belajar tentang hukum pembacaan nun mati atau tanwin. Coba ibu mau tanya lagi, ada berapa hukum nun mati atau tanwin? Coba sebutkan. Ya, baik, bagus. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Ya, baik. Jadi, hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada 4 ya, anak-anak. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada ikhfa, yang ketiga ada iqlab, dan yang terakhir ada idgham. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu contoh penerapan hukum nun mati atau tanwin. Ya, betul. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ibu berharap anak-anak bisa memahami penerapan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Baik anak-anak, coba sekarang lihat ke depan ya dan simak baik-baik apa yang akan ibu jelaskan. Nah, di sini ada contoh nun mati. Yang pertama itu ada idhar. Ya, betul, idhar. Idhar itu apa anak-anak? Harus dibaca dengan jelas ya. Nah, adapun huruf idhar itu ada 6 huruf ya anak-anak. Yang pertama ada apa? Alif. Ya, betul. Yang kedua ada ha. Yang ketiga ada ain, dan yang keempat ada lin, dan yang kelima ada ha, yang terakhir ada kho. Pintar anak-anak. Nah, coba di sini ada contohnya ya anak-anak. Contoh dari hukum bacaan idhar. Coba dibacakan apa contoh dari hukum bacaan idhar. Ya, bagus. Jadi contoh dari hukum bacaan idhar itu ada fasholli li rabbika wanhar. Nah, contohnya yaitu ya, baik. Jadi contoh dari idhar itu ada fasholli li rabbika wanhar. Contohnya yaitu wanhar ya anak-anak, yang dimana mengapa disebut dengan idhar, yaitu ada nun mati menghadapi salah satu huruf idhar yaitu ha ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada ikhfa ya anak-anak. Apa itu ikhfa? Ya, betul, mendengung, dengung ya anak-anak. Jadi dibacanya harus mendengung. Nah, adapun huruf ikhfa ada 15 ya anak-anak. Yang pertama ada so, yang kedua ada za, yang ketiga ada sa, yang keempat ada kaf, yang kelima ada ja, yang keenam ada sya, yang ketujuh ada kof, yang kedelapan ada sa, yang kesembilan ada da, 10 dada, 10 to, 11 za, 12 fa, 13 ta, 14 so, dan terakhir ada do anak-anak. Itu adalah huruf-huruf dari hukum bacaan ikhfa. Nah, adapun contohnya, coba bacakan apa contoh dari ikhfa. Ya, betul. Contoh dari ikhfa itu ada wa antahillum bihadzal balad.
Nah, contohnya itu ada wa anta, yang dimana bacaan ikhfa ini harus mendengung. Nah, mengapa disebut dengan hukum bacaan ikhfa? Karena nun mati menghadapi salah satu huruf ikhfa, yaitu ta. Nah, yang selanjutnya ada hukum bacaan apa anak-anak? Iklab, ya betul, iklab ya, yang dimana iklab itu mengubah atau mengganti. Nah, iklab ini cuma mempunyai satu huruf ya anak-anak, yaitu ba, Nah, coba bacakan apa contoh dari hukum bacaan iklab. Ya, pinter. Jadi contoh dari hukum bacaan iklab itu yaitu ada faman taba mim ba'di dzulmihi. Nah, contohnya itu ada mim ba'di. Jadi anak-anak dibacanya itu tidak min ba'di, tetapi diganti menjadi mim ba'di. Nah, yang dimana huruf iklab ini adalah nun mati menghadapi huruf ba, itu disebut dengan iklab. Nah, dan yang terakhir ada hukum bacaan apa anak-anak? Idgham, ya betul, yang dimana idgham ini yaitu memasukkan. Nah, idgham di sini juga terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada idgham bigunah dan yang kedua ada idgham bilaguna. Nah, yang pertama itu ada idgham bigunah, yang dimana idgham bigunah itu memasukkan atau menggabungkan. Nah, hukum bacaan itu mempunyai 4 huruf ya anak-anak. Yang pertama ada ya, yang kedua ada nun, yang ketiga ada mim, dan yang keempat ada wawu. Jadi yanmu ya anak-anak. Nah, coba bacakan apa contoh dari idgham bigunah. Ya betul, contoh dari hukum bacaan idgham bigunah yaitu ada mayakulu. Nah, yang dimana idgham bigunah ini kenapa disebut dengan idgham bigunah? Karena nun mati menghadapi salah satu huruf idgham bigunah yaitu ya. Nah, jadi disebut dengan idgham bigunah. Nah, yang kedua itu ada idgham bilagunah, yang dimana idgham bilagunah itu yaitu memasukkan atau mentasydidkan. Nah, idgham bilagunah ini mempunyai 2 huruf ya anak-anak. Yang pertama ada lam, yang kedua ada ro ya. Adapun contoh dari hukum bacaan idgham bilagunah ada apa? Coba dibaca. Ya betul, fawailul lil musallin. Mengapa disebut dengan hukum bacaan idgham bilagunah? Karena nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf idgham bilagunah. Jadi di sini ada tanwin ya anak-anak, yang dimana tanwin di sini menghadapi salah satu huruf idgham bilagunah yaitu lam ya anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya anak-anak, yang dimana nanti kalian akan mencari contoh hukum bacaan atau hukum bacaan nun mati atau tanwin di dalam surat tersebut. Nah, kelompok 1 Ibu akan kelompok 1 Quran surat Al-Ghasyiyah, kelompok 2 Quran surat Al-Fil, dan kelompok 3 Quran surat Al-Qadar. Nah, nanti akan Ibu panggil perwakilan dari setiap kelompoknya untuk membacakan contoh di dalam Quran surat tersebut. Baik, sekarang Ibu kasih waktu 3 menit ya anak-anak. Baik anak-anak, sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah selesai ya semuanya. Silakan kelompok 1 ke depan perwakilannya untuk menyebutkan mana contoh hukum mati atau tanwin di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Coba di ayat 1 ada tidak contoh hukum bacaan nun mati atau tanwin? Tidak ya. Coba di ayat 2 ada tidak? Ada
Ya, coba bacakan mana contoh hukum mati atau tanwin di ayat tersebut. Ya benar, dari ayat itu ada wujuhu yauma idzin khosyi'ah. Wujuhu yauma, apa hukum bacaannya? Idgham biguna, ya benar. Yauma idzin khosyi'ah, apa hukum bacaannya? Idhar, ya benar. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tidak? Coba bacakan dan sebutkan hukum bacaan nun mati atau tanwinnya. Ya benar. Oke, kelompok 1 benar semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu kasih bintang ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, coba perwakilannya. Sebutkan contoh hukum bacaan nun mati atau tanwin di dalam Quran surat Al-Fil. Coba ada tidak di dalam Quran surat Al-Fil hukum nun mati atau tanwin? Ya, ada. Ya benar, toiron ababil. Apa hukum bacaannya toiron ababil? Idhar, ya betul. Coba di ayat-ayat selanjutnya ada tidak contoh hukum bacaan nun mati atau tanwin? Ada, ya benar. Kelompok 2 benar semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ibu kasih bintang ya untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3 perwakilannya. Coba sebutkan mana hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam Quran surat Al-Qadar ya. Mana ada tidak hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam Quran surat Al-Qadar? Ya benar. Anzalnahu, apa hukum bacaannya? Ifa, ya benar. Selanjutnya ada tidak? Ya benar. Min alfi, apa hukum bacaannya? Idhar, iya betul. Coba di ayat-ayat selanjutnya ada tidak hukum contoh bacaan nun mati atau tanwin? Ya benar. Kelompok 3 benar semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu kasih bintang ya untuk kelompok 3. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah benar dan paham ya. Ibu berharap pembelajaran dari awal sampai akhir kalian bisa memahami penerapan contoh hukum bacaan nun mati atau tanwin. Dan ibu juga berharap kalian bisa menerapkannya ketika kalian membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, dicukupkan sekian pertemuan hari ini. Ditutup dengan doa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.